Ya, hari ini berkaitan dengan salah satu kewenangan kita, misalkan penyelesaian sengketa proses, maka di dalam penyelesaian sengketa proses itu ada acara proses adjudikasi, semacam proses adjudikasi yang ujungnya itu adalah putusan. Maka kami kira teman-teman kami ajak di sini untuk melaksanakan kegiatan yang kami sekaligus mengundang hakim dari TUN dan kepanitraan dari TUN Jakarta untuk membantu kita bagaimana mengupgrade kemampuan kita dalam membuat putusan dalam penyelesaian sengketa proses, khususnya di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Ya, ini merupakan tindak lanjut daripada berita acara dari KPU DKI Jakarta yang menyatakan syarat dukungan yang diserahkan oleh beliau itu tidak memenuhi syarat. Kemudian berkaitan dengan undang-undang dan Perbawaslu bahwa diberikan kewenangan bagi Bawaslu, dalam hal ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, untuk membuka pintu permohonan penyelesaian sengketa proses. Yang hari ini beliau sedang berproses yang mengajukan permohonan itu. Dan ada tahapan-tahapan kami untuk melakukan proses verifikasi formil dan material, dan minggu depan mungkin akan kami rapat plenokan untuk menentukan registrasi dan acara berikutnya, hukum-hukum acara berikutnya. Masih dalam proses. Kita tunggu saja, masih dalam proses. Pengajuan permohonan sudah dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, dan paling lambat Senin nanti akan diserahkan kepada Bawaslu DKI dan akan kami tindak lanjuti untuk melakukan rapat pleno menentukan registrasi atau tidak. Gitu. Minggu depan sekitar tanggal berapa, Pak? Minggu depan Senin itu paling lambat ya. Senin paling lambat kami menerima dokumen perbaikan. Ya kan tadi disampaikan oleh Pak Reki bahwa sebagaimana berita acara yang disampaikan oleh KPU pada tanggal 18 Juni gitu ya, bahwa minimal persyaratan yang harus disampaikan dan itu harus memenuhi syarat itu kan 618.968. Kemudian paslon perseorangan Dharma Pongrengkun dan Pak Kun Wardana, setelah dia menyampaikan awalnya 840.000 ditambah kemudian 1.229.000, ternyata pada saat di cross check verifikasi administrasi hanya 447.000 sekian. Artinya kan kurang dari batas minimal 618, sehingga KPU dalam berita acara menyatakan bahwa dukungannya tidak memenuhi syarat gitu kan. Dengan dukungan tidak memenuhi syarat, maka memang paslon berhak untuk keberatan dengan cara mengajukan permohonan sengketa proses kepada kita. Kemarin sudah masuk ya Pak Reki ya, kemudian sedang kita kaji dan kita sampaikan untuk perbaikan. Perbaikan secara formil mungkin sudah memenuhi syarat karena yang dimohonkan kan jelas objeknya sudah ada, berita acara. Kemudian subjek sengketanya KPU Provinsi DKI Jakarta. Hanya secara material kemarin kita lihat kurang dalam gitu kan. Jadi kita sampaikan nanti kita sampaikan kepada tim untuk dilengkapi lah materialnya. Artinya kalaupun mereka mendalilkan ya dalam positanya petitumnya seperti ini, maka positanya harus lengkap gitu kan. Kalau mereka mendalilkan, oh kita merasa dirugikan terhadap
errornya sistem gitu kan. Ada sistem yang beberapa kali error kan. Tentu dia harus menjelaskan errornya kapan, di mana, dan apa kerugian terhadap error itu kan gitu. Error sistem itu apa kerugiannya. Tentu kan kalau di sengketa harus ada kerugian yang nyata gitu ya. Yang dialami atau yang diterima oleh paslon ini. Kalau mereka ada kerugian, maka silahkan mengajukan sengketa, permohonan sengketa. Dan kita udah terima, kita lagi proses tadi kaji untuk kita sampaikan agar dilakukan perbaikan. Secara materi agar dilengkapi. Ya kan dalam proses Fermin nanti KPU ya, tapi dalam proses Fermin memang kan KPU kan mensinkronkan. Kalau dia menyampaikan KTP, maka KTP-nya itu jelas. Yang tidak memenuhi syarat itu kan satu, dia bukan warga DKI, itu tidak memenuhi syarat. Kemudian dia ganda, kalau ganda 2 kali, diupload 2 kali gitu kan, maka salah satu tidak memenuhi syarat. Kemudian kecocokan antara KTP dengan surat pernyataan, ada tanda tangannya enggak? Ternyata surat pernyataannya tidak cocok dengan KTP, itu tidak memenuhi syarat. Kan itu kan. Mungkin banyak yang itu, tapi kan kita tidak bisa lihat detailnya karena pengawasan melekat kita juga terbatas, gitu ya. Mau Pak Reki terkait pengawasan melekat kita. Ya, kami melaksanakan pengawasan secara melekat ya di Hotel Grand Melia kemarin beberapa hari. Dan tidak hanya pengawasan melekat, kalau tidak salah sampai 200 atau 400 ya verifikator dari KPU yang dikerahkan untuk melakukan verifikasi administrasi melalui silon. Nah, kami membersamai beberapa hari di kegiatan itu juga kami melaksanakan pengawasan di dalam silon, tapi dengan pengawasan yang hanya terbatas saja karena kami hanya bisa melihat jumlah rekapitulasi dan sebaran. Nah, perlu saya tambahkan bahwa verifikasi administrasi itu kurang lebih adalah satu proses untuk mengecek keabsahan dokumen. Ya, dokumen yang dicek itu adalah kecocokan antara surat pernyataan dukungan dengan KTP. Kemudian juga tidak ganda. Lalu juga tidak didukung oleh pihak-pihak yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan dukungan. Misalnya penyelenggara pemilu itu tidak boleh. Kemudian ASN, TNI, Polri, dan sebagainya sebagaimana peraturan perundang-undangan itu menggariskan supaya tidak boleh memberikan dukungan. Setidak-tidaknya ya, kalau yang namanya putusan pengadilan itu kan harus dianggap benar. Kecuali kemudian ada putusan pengadilan yang lebih tinggi, maka apakah akan dianulir atau tidak, ya itu kembalikan pada ketentuan peraturan perundangan dan norma hukumnya. Kami ada di dalam perspektif itu. Kita menghormati putusan yang sudah ada dan putusan itu harus dianggap sebagai suatu ketentuan hukum. Ya, peraturannya begitu, putusannya begitu. Kita masih belum melihat ya apakah ada perubahan, apakah nanti akan ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan KPU dan sebagainya.